Jadi ibarat kata buka mau kuliah, saya si calon pendaftar ya, di lokasi sekian itu ada prodi apa saja, saya betul. membandingkan ya. Halo, jumpa lagi di Ngomik Ngobrol Akademik tahun baru 2020. Kalau yang aktif lihat Instastory atau status saya pasti pernah lihat di bulan awal Februari itu kita habis rapat tahunan yang memunculkan menteri baru di Cevima. Salah satunya adalah Mas Trisna. Mas Trisna ini adalah salah satu product manager baru yang ada di Cevima. Produk apa ya? Produknya mau kuliah. Produknya mau kuliah. Nah, mau kuliah. Kita coba kembali ke masa lalu ya. Kenapa kok bisa tercetus adanya produk mau kuliah ini? Oke. Jadi begini, kalau dari mau kuliah sendiri awalnya itu kita mencoba menggali sebenarnya kebutuhan dari perguruan tinggi itu saat ini lagi apa ya. Jadi khususnya di bidang pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Jadi banyak problem-problem ditemui kampus ketika menghadapi penerimaan mahasiswa baru utamanya ya. Yang pertama yang pasti mereka butuh cari mahasiswa yang banyak. Oke, masalah yang paling kelihatan jelas perguruan tinggi adalah bagaimana cara mendapatkan mahasiswa yang banyak. Ya. Oke, lalu? Ya, cuman problemnya adalah mereka sendiri itu belum bisa mengupdate informasi-informasi yang ada dalam website utamanya. Oke, jadi kesulitannya sudah tahu bagaimana sih cara mendapatkan mahasiswa yang banyak dan mereka sudah punya website. Tapi juga tidak aktif dalam update konten karena biasanya mereka itu kebanyakan dan mereka itu kurang SDM. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengupdate secara berkala konten-konten yang ada dalam website. Nah, kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Kok bilang perguruan tinggi tidak update kontennya? Sudah melakukan survei? Sudah. Oh, nah, sudah melakukan survei. Kita sudah coba melihat beberapa mungkin bisa bilang ratusan ya. Ratusan website yang ada perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu rata-rata mereka memang ini worst case-nya bahkan mereka tidak punya website gitu. Oke. Jadi ada beberapa ini ya kategori, ada yang tidak punya website sama sekali, ada yang punya website buatnya dari 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang hanya itu ya. Oke. Akhirnya kita coba approach pertama kali, kita coba untuk membantu mereka untuk membuatkan website. Pada awalnya seperti itu. Kita coba approach seperti itu dan ternyata setelah kita coba kita menemukan beberapa kendala, yaitu ya kembali lagi ke masalah SDM tadi. Mereka belum bisa memaintain secara konsisten konten-konten yang ada di dalam website. Dan sehingga info-info yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon mahasiswa itu tidak update akhirnya. Berarti punya website saja tidak cukup. Punya website saja tidak cukup. Harus update konten dan caranya update konten ya harus ada orang yang memelihara gitu. Dan ya kita tahu sendiri lah orang-orang di dalam itu kan belum tentu memiliki waktu khusus untuk mengelola website ya gitu. Nah, kita akhirnya coba untuk approach yang lain, yaitu kenapa kita tidak mencari solusi lain yaitu dari calon mahasiswanya. Dari kita ubah sudut pandangnya dari sisi calon mahasiswa. Karena otomatis calon mahasiswa itu yang paling pengen tahu informasi-informasi universitas yang terbaru. Berarti kita lihat sudut pandangnya dari si calon mahasiswa. Ya, betul. Calon mahasiswa ini berarti yang usianya sekarang berapa ya? Ya, kisaran 15 sampai 17 tahun lah ya. 15 sampai 17 tahun. Intinya kelas SMA kelas 3. Gitu. Generasi yang saat ini tahu sendiri ya seperti betul. Apa ya? Pengen praktis. Lalu pengen cepat, praktis dan intinya itu pokoknya segala informasi itu sudah tersedia gitu. Tidak perlu repot-repot gitu. Berarti Mas Trisna yang pertama yang tadi dilakukan adalah survei terkait website yang ada. Yang kedua melakukan survei ke calon mahasiswa, utamanya SMA itu tadi ya, jadi siswa SMA itu. Nah, kita menemui banyak insight insight terkait itu dan akhirnya kita memutuskan untuk kita akan membuat platform yang membantu si calon mahasiswa dalam mencari informasi perguruan tinggi seperti itu. Berarti ceritanya ini kita ubah sudut pandangnya dari sisi mahasiswa. Kenapa? Calon mahasiswa itu ternyata kalau cari
sesuatu bukan carinya di website ya. Iya. Paling gampang sih Paling kalau gampang. dia mau pergi kemana, cari tiket pesawat, nggak nyari di websitenya si providernya pesawat ya. Iya, anggapannya kalau misalkan kita bilang provider untuk mencari tiket pesawat gitu ya, kita nggak mungkin cari tiket di maskapai pesawatnya langsung. Kita pasti nyarinya di satu platform yang udah menyediakan informasi itu. Oke. Jadi ya anggapannya seperti itulah. Kita akan berusaha untuk mengubah cara untuk mencari perguruan tinggi seperti kita cari tiket pesawat. Oke, jadi ibaratnya kita lihat dari sudut pandangnya. Nah, si mahasiswa nanti akan sangat mudah untuk mencari kampusnya ya. Muncullah Mau Kuliah. Muncul namanya maukuliah.id. Mau Kuliah adalah portal penyedia informasi perguruan tinggi yang digunakan untuk calon mahasiswa baru gitu. Oke, jadi semua informasi terkait perguruan tinggi ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Oke. Kemudian rencananya kapan sih rilisnya si Mau Kuliah? Jadi rencananya ini Mau Kuliah akan rilis bulan Februari ini. Ya, nanti ditunggu saja waktu buka maukuliah.id. Oke, berarti setelah ini tentunya akan rilis ya Mau Kuliah. Nah, itu tadi kan dari sisi calon mahasiswa. Kita gara-gara insight-nya dari calon mahasiswa muncullah produk yang namanya Mau Kuliah. Nah, apa keuntungan atau apa masalah yang teratasi bagi si perguruan tinggi? Jadi gini, kita kembali lagi ke problem awal ya, karena perguruan tinggi utamanya mencari calon mahasiswa baru. Nah, lewat maukuliah.id kita menjaring banyak sekali peminat calon mahasiswa baru yang ada di dalam bahkan seluruh Indonesia bisa dibilang. Nah, kita istilahnya membantu perguruan tinggi untuk memilah dan bahkan bisa men-track sebenarnya peminat dari universitas mereka itu berapa orang sih sebenarnya, seberapa banyak minat calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke kampusnya. Gitu. Berarti semacam Mau Kuliah ini adalah penjembatan antara si mahasiswa dan si perguruan tinggi. Iya. Betul. Nah, jadi apa yang bisa dikontribusi dari perguruan tinggi, apa yang bisa diberikan di dalam Mau Kuliah ini? Ya, jadi di dalam Mau Kuliah ini perguruan tinggi dapat menyediakan informasi secara lengkap. Bisa mulai dari info jurusan, program studi, kemudian jalur-jalur pendaftaran yang tersedia dalam kampus, kemudian intinya biaya-biaya pendidikan dari kampus tersebut. Bahkan bisa jadi nanti ke depannya kita juga akan membuat channel untuk pendaftaran di maukuliah.id. Perguruan tinggi itu bisa menambah channel-channel pendaftaran selain dari PMB-nya kampus. Berarti tadi kan tugas kita survei dengan usernya, sudah tahu apa sih yang biasa dilihat, informasi apa yang dibutuhkan. Nah, informasi itu nanti akan dari perguruan tinggi yang bisa memasukkan di Mau Kuliah ya. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan mencari informasi-informasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa, dan nanti perguruan tinggi bisa ikut berkontribusi untuk melengkapi data-data tersebut. Siap. Gitu. Nah, itu berarti apa yang dibutuhkan oleh si calon mahasiswa siap. Betul. Kampus diberikan platform untuk update datanya di sana. Nah, jadi nanti, kemudian si Sevima membantu untuk digital marketingnya dari sisi ini tadi platform tadi ya. Betul. Secara otomatis membantu brandingnya sih masing-masing kampus. Oke, keren. Nah, rasanya sih kalau saya lihat untuk mencari data-data kampus-kampus itu sebenarnya ada di website-website yang lain. Apa bedanya dengan Mau Kuliah dengan yang lain? Ya, jadi kalau mungkin kita kalau misalkan coba browsing sebenarnya banyak ya model-model seperti ini. Cuman kita berusaha untuk mengoptimize untuk konten-konten yang sebenarnya benar-benar mereka butuhkan. Karena selama ini saya lihat itu mereka hanya menjabarkan data gitu. Yang ingin kami bedakan dengan yang lain maukuliah.id yaitu kita benar-benar menyajikan informasi-informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Dan kemudian kita juga akan menyediakan channel jalur pendaftaran langsung di platform maukuliah.id. Itu sih yang membedakan utamanya dibandingkan dengan yang lain. Berarti kelihatan ya, tentu kontennya akan update terus. Betul. Apa yang dibutuhkan si calon mahasiswa, kita akan update terus konten-kontennya. Kita aktif di sana. Jadi permasalahan yang SDM bagi perguruan tinggi tadi terselesaikan. Nah, itu bahkan
masalah konten ya. Karena nanti kedepannya juga kita akan bisa terintegrasi dengan si akad. Oke. Jadi si akadnya bisa langsung terintegrasi dengan Mau Kuliah. Jadi informasi yang ada dalam si akad bisa langsung terupdate di Mau Kuliah. Oke. Gitu. Kelebihan yang kedua adalah informasinya jelas. Betul. Karena kita sudah melakukan survei, jelas informasi yang dibutuhkan sesuai dengan apa sasaran kita. Ya, betul. Ya kan? Si calon mahasiswa. Kemudian yang ketiga tadi bisa terintegrasi langsung dengan si akad. Si akadnya, ya, betul. Sistem penerimaan mahasiswanya ya, juga kampus betul. Ya. Jadi ibarat kata buka Mau Kuliah, saya si calon pendaftar ya, buka Mau Kuliah, saya membandingkan kampus-kampus mana yang saya butuhkan, misal di lokasi sekian itu ada prodi apa saja, saya membandingkan ya. Terus nanti ketika saya sudah oke, saya mau ke sini, saya langsung otomatis connect ke pendaftarannya dari kampus sendiri. Tersebut, ya. Oke, keren. Saya nggak pernah kepikiran. Soalnya dulu saya harus datang ke kampus, saya harus ikut expo, terus saya harus tanya Mau Kuliahnya itu enaknya di mana itu. Nah kalau ini kan serba otomatis semua ya. Otomatis semua. Siap deh. Yang jelas itu tadi kan pertama platformnya. Nah kedepannya Mau Kuliah itu mau seperti apa? Sebenarnya harapan kita dengan adanya Mau Kuliah ini, kita ingin Mau Kuliah ini menjadi satu jujukan bagi calon mahasiswa untuk mencari informasi terkait perguruan tinggi. Jadi segala informasi yang mereka butuhkan terkait perguruan tinggi, mereka sudah bisa ketemu di sini. Sudah bisa ketemu di sini. Oke. Jadi dari hulu ke hilir gitu. Bahkan bisa sampai saya ini yang dulu gak kepikiran mau kuliah di sini atau prodi yang ada di sini itu bisa sampai ini ya. Akhirnya bisa ketemu, awalnya masih bingung mau cari kuliah kemana, akhirnya dia bisa. Wah, ini aku nemu kampus impian. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Trisna, semoga lancar ya proses rilisnya ya. Amin.